Bismillah, Assalamualaikum. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tematik 5A, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Disiapkan buku paketnya ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang soleh dan soleha. Baik, untuk pelajaran tematik hari ini kita akan belajar tentang kepadatan penduduk Indonesia. Itu ada di pembelajaran 3 halaman 62. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 267 jiwa. Itu prediksi pada sensus 2015 yang terdiri dari apa? Jenis kelamin dan jenis laki-laki. Indonesia sekarang ini sedang menikmati masa bonus demografi. Apa sih demografi? Di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif. Nah, itu dinamakan demografi. Jadi total populasinya berapa? Masa produktif 68%. Berarti banyak. Nah, dari populasi itu usia 0 sampai 4 tahun 66%. 24%. Usia 0 sampai 14 tahun itu 24%. Nah, tadi usia produktif 68%. Nah, usia tidak produktif itu usia 65 tahun ke atas. Besarnya berapa? 6%, 6,51%. Jadi untuk saat ini kalian itu termasuk usia anak-anak. Nah, usia produktif apa? Setelah lulus SMA itu udah termasuk usia produktif. Nah, jadi rasio ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun ini mencapai 45%. Berarti hampir setengahnya ya. Jadi ketergantungan penduduk Indonesia. Jadi setiap 100 orang 100 orang berusia produktif atau angkatan kerja memiliki tanggungan setiap 100 orang memiliki tanggungan 46 penduduk tidak produktif. Terdiri dari apa? Anak-anak dan usia 65 tahun ke atas. Makin tinggi resiko ketergantungan mengindikasikan negara tersebut makin berat beban yang harus ditanggung oleh usia produktif untuk membiayai hidup tidak produktif. Makanya itu kalian harus berbakti dari orang tua karena kalian termasuk usia apa? Usia anak-anak, belum produktif. Produktif maksudnya apa? Menghasilkan uang. Jadi kalian harus sering-sering berbakti kepada orang tua. Nah, dalam Islam juga ada namanya birrul walidain, berbakti terhadap orang tua. Kemudian lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk. Nih, kematian, kondisi ekonomi tidak stabil, berkurangnya lapangan kerja. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk. Indonesia menempati peringkat keberapa? Peringkat keempat. Yang pertama Cina, yang kedua Amerika, yang ketiga India. Kondisi ekonominya tidak stabil. Nah, ini merupakan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Nah, ini pada Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Jadi pulau yang paling luas siapa? Pulau Kalimantan. Penduduk yang paling banyak Pulau Jawa 152 juta jiwa. Berarti hampir 60%, sekitar 60% penduduk Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Paling sedikit di Maluku. Tapi sebenarnya bukan Maluku paling sedikit tapi paling sedikit Papua. Karena apa? Luasnya lihat. Dia 400 ribu
cuma 4 juta. Beda dengan ini, 78.000 dia sudah 3 juta. Jadi termasuk ini padat. Ya. Seperti itu. Tapi jumlah penduduknya paling sedikit itu Kepulauan Maluku. Kita lanjut ya. Nah, seperti ini ya. Ini nanti informasi tentang karakteristik suku-suku yang ada di Indonesia. Nanti kalian boleh dicatat ya. Nanti Bapak juga akan share fotonya. Kita lanjut ya. Bapak akan lanjut tentang lambang-lambang atau simbol Pancasila. Yang pertama bintang. Nilai-nilai Pancasilanya apa sih? Ya, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Nah, itu merupakan pengamalan sila pertama. Ya, kalian beribadah, sholat, itu merupakan pengamalan sila pertama. Yang kedua, yaitu menjaga kelestarian hewan, menghormati sesama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, membela kebenaran serta keadilan. Ya, itu merupakan sila kedua. Kemudian sila ketiga, nilai-nilai yang terkandung yaitu apa? Persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, rela berkorban, bangga menggunakan bahasa Indonesia, cinta tanah air. Itu merupakan pengamalan sila ketiga. Oke, lanjut sila keempat. Ya, sila keempat. Nah, ini sila keempat yaitu banteng. Nah, melakukan kegiatan musyawarah. Misalnya kalian di rumah musyawarah dengan orang tua, misalnya mau buat pergian kemana, itu merupakan pengamalan sila keempat. Nah, tidak memaksakan kehendak, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab. Yang kelima apa? Yaitu tidak membeda-bedakan manusia, bersikap adil. Ya, seperti itu. Baik, lanjut ke pembelajaran 4. Kita ketampakan alam. Apa sih tampakan alam? Ya, namanya nampak berarti kelihatan. Ya, ketampakan alam ada segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi. Apa aja sih ketampakan alam? Ada 2 macam, yaitu ketampakan daratan dan perairan. Ya, daratan apa aja? Dataran rendah, dataran tinggi, hutan, gunung. Dataran rendah apa? Yaitu ketampakan alam yang ketinggiannya 0 sampai 200 di atas permukaan air laut. Itu merupakan dataran rendah. Kemudian dataran tinggi. Ya, dia memiliki ketinggian 700 meter dari permukaan air laut. Jadi kalau kalian berada di 800 meter itu berada di mana? Ya, betul, dataran tinggi. Kemudian yang ketiga hutan, ya, kawasan yang ditumbuhi pepohonan lebat. Ini biasanya banyak di mana? Pulau Kalimantan. Yaitu yang terakhir gunung. Apa gunung? Yaitu permukaan bumi yang menjulang tinggi. Seperti itu, ya. Kemudian penampakan ke perairan. Ada sungai, danau, laut, selat, dan rawa. Ya, itu merupakan penampakan perairan. Nanti silakan ya digaris bawahi atau diwarnai ininya ya, diwarnai. Baik, sudah kenampakan alam, kita lanjut ke persebaran fauna di Indonesia. Ya, ini ya persebaran fauna di Indonesia terdiri dari 3. Ya, Asiatis, peralihan, Australis. Ya, nanti kalian bisa catat ini. Ya, Asiatis di mana? Sumatera, Jawa. Tipe peralihan Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, atau ada sebagian di Kalimantan ya, sebelah timur. Kemudian tipe Australis ada di Papua dan Maluku. Nah, ini contoh-contoh hewan-hewannya. Ya, ini merupakan contoh-contoh hewannya. Ya, baik, baroko. Nah, kita lanjut. Nah, ini ya, di halaman 74.
pembiasaan sikap perilaku yang sesuai nilai Pancasila. Itu ada di mana aja? Itu ada 3. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga itu sangat penting. Karena apa? Dia pondasi utama untuk menerapkan sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi makanya itu kalian nggak boleh namanya membantah perintah orang tua. Kalian harus lebih patuh orang tua daripada guru ya. Selama itu tidak menyekutukan Allah, bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, di lingkungan sekolah, yaitu merupakan sambat strategis membina dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Nah, ini pada saat kalian berbaur dengan teman-teman kalian di lingkungan rumah kalian, atau mungkin yang lebih luas lagi suatu saat nanti kalian kerja ya, atau nanti kuliah kemana ya, itu merupakan lingkungan masyarakat ya. Jadi pembiasaan sikap perilaku ya terbagi dimensi kehidupan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.